Hah, video Axis. Hah, kamera Canon, DSLR. Canon adalah merek kamera paling terkenal di Indonesia. Mau DSLR, mau mirrorless, mereka punya semuanya gitu. Tapi kalau kamu videographer dan kamu mau beli kamera DSLR Canon kayak gini, jangan beli dulu, tonton video ini dulu. Let's check it out. Kamera Canon terkenal karena 3 alasan. Pertama, harganya yang kompetitif. Kedua, support atau dukungannya yang luas, mau dari forum, terus kemudian lensa, dudukan, dan segala macam itu ada, apalagi buat kamera DSLR Canon. Dan yang ketiga, adalah kualitas gambarnya yang fantastic. Tapi ada satu masalah besar, terutama buat kamera DSLR Canon bagi kamu videographer. Nah, di depan saya ada kamera EOS 550D atau 550D. Dia ini hampir sempurna ya. Jadi dari kualitas gambarnya dia bisa foto sampai RAW, kemudian dari videonya itu dia bisa HD 1080p 1080p Full HD dengan FPS 30 fps atau 60 fps di 720p. Dan dia juga punya slot mic eksternal. Nih. Nggak kelihatan. Kualitas gambarnya juga fine-fine aja, kemudian penggunaannya juga mudah ya, simple kayak kamera DSLR Canon lain gitu. Hampir perfect gitu. Cuman ada satu masalah. Satu aja. Dan masalah itu baru kelihatan ketika kita merekam pakai kamera ini atau kamera DSLR Canon lain dan kita pakai mic eksternal untuk meningkatkan kualitas suaranya. Coba kita lihat. Ya oke teman-teman, ini aku pakai mic Boya MM1 MM1 mic shotgun, dan ini audionya unedited ya, nggak diedit. Coba dengerin sendiri gimana audionya. Nah oke teman-teman, sekarang ini pakai mic internalnya si Canon EOS 550D ini. Audionya juga unedited, nggak diedit. Coba didengerin gimana, jauh mendingan apa enggak? Harusnya sih jauh lebih mendingan ya. Ya teman-teman, ini aku pakai HP Samsung ya, G330 Pro, dan pakai mic Boya kayak tadi. Coba dengerin audionya, beda banget kan? Ini juga ya bisa kalian dengar sendiri ya. Jadi suaranya parah banget kalau kamera ini pakai mic eksternal ya. Nah, dan parahnya lagi dia itu nggak bisa diedit audionya. Jadi bisa diedit sih kalau pakai software. Jadi kayak kita ngehack lagi gitu, namanya Magic Lantern. Tapi ada satu masalah dengan Magic Lantern, yaitu pas aku lihat di webnya ya, mereka itu pertama nggak nyaranin karena garansinya pasti rusak. Tapi kalau kalian beli kamera DSLR Canon yang agak tua kayak gini, ya udah nggak ada garansinya juga ya. Tapi yang kedua masalahnya adalah si Magic Lantern ini merupakan hack yang diinstal di SD card dari si Canon ini. Dan masalah terbesarnya adalah dia kalau di webnya Magic Lantern tuh mereka mengklaim kalau misalkan SD card-nya itu dilepaskan saat kameranya masih on, itu bisa merusak keseluruhan kameranya. Jadi menurutku sih, menurut Axis, menurut kami itu kurang worth it gitu. Sulit lah intinya buat betulin audionya ini. Audio dari kamera ini plus dengan mic eksternal bisa parah banget karena kamera ini tuh punya fitur namanya AGC atau Automatic Gain Control. Nah, fitur ini tuh harusnya meningkatkan gain atau volume dari mic secara otomatis ya. Jadi ketika memang suaranya kecil ya dia tingkatin, tapi nggak sampai menimbulkan noise gitu. Tapi ternyata di DSLR Canon yang lama terutama itu ada masalah terkait dengan AGC-nya ini. Jadi dia naiknya itu terlalu tinggi sehingga noise-nya kedengaran banget. Ya tapi bukannya mau pesimistik ya, tentu aja audio yang nggak enak atau rusak atau noisy itu tentu bisa dibetulin pakai aplikasi yang profesional kayak Adobe Audition, atau mungkin aplikasi yang sangat baik tapi gratis kayak Audacity gitu. Tapi tetap aja suara yang dari awalnya atau dari orinya itu sudah baik, itu bakal gimana pun jauh lebih baik dibandingkan dengan suara yang awalnya jelek dan noisy kemudian dibenerin pakai software. Dan kami juga nggak rekomendasi buat proses seperti itu karena terutama bagi videographer yang banyak edit video, yang volume kerja videonya itu tinggi, bakal repot banget buat ngedit noise tiap videonya karena makan banyak waktu banget buat ngedit noise yang sebesar ini ya. Jadi nggak selalu bisa di fix secara otomatis oleh software gitu. Jadi gimana nih menurut kalian? Kalau menurut kami sih fine-fine aja gitu bagi kalian yang lebih mementingkan kualitas gambar daripada audio ya. Mungkin kalian udah fine dengan kualitas mic internal dari kamera DSLR Canon, ya silakan. Kalian yang pakai mic eksternal terus mau ngedit susah-susah ngedit audionya juga silakan gitu. That's fine gitu. Tapi bagi kami
Bagi kami tuh kualitas audio itu lebih penting daripada visual, karena orang sekarang tuh melihat atau konsumsi konten itu dari HP kebanyakan dengan layar yang kecil dan resolusi yang tinggi. Jadi kualitas visual tuh sebenarnya udah kebantu dengan media yang kecil yang dilihat oleh orang, jadi visual yang jelek pun nggak terlalu kelihatan gitu. Karena sekarang juga HP pun nggak jelek-jelek amat gitu. Jadi kami tuh bahkan lebih prefer buat ngerekam pakai HP dengan mic eksternal ketimbang memakai DSLR Canon yang kalau dikasih mic eksternal malah suaranya hancur. Ya, jadi ada satu problem lagi yang nggak terlalu signifikan sih dibanding audio tadi, yaitu maksimal durasi dari rekaman video sebuah DSLR Canon itu adalah sekitar filenya size-nya 4 GB gitu. Jadi durasinya mau berapapun, kalau file size-nya udah 4 GB, dia akan otomatis berhenti tanpa ngasih kalian notifikasi apapun. Apalagi buat kamera yang nggak ada flip screen-nya. Wow. Ya, jadi kalau misalkan pengalaman kami sih kalau pakai kamera DSLR Canon itu kalau di video 1080p dengan 30 fps itu sekitar 10 menit itu dia akan otomatis mati gitu. Wah, udah 10 menit nih. Bentar. Jadi tentu aja pembatasan durasi dan size file itu bakal membatasi kalian banget, terutama bagi kalian yang nge-vlog ataupun ngerekam kamera sendiri gitu ya. Ya, itu dua kelemahan yang besar yang dipunyai oleh kamera DSLR Canon, terutama yang lama ya, dalam hal videografi. Nah, tapi nggak hanya kabar pesimis yang kami kasih, kabar buruk, nggak ada kabar baiknya gitu ya. Kami juga punya kabar baik gitu. Jadi kabar baiknya itu adalah di DSLR Canon yang baru-baru 7D ke atas itu isu-isu ini udah diperbaikin. Jadi kalau nggak salah, kalau audionya ini udah bisa diedit, jadi bisa diatur dari sini. Jadi nggak ada automatic gain control yang akan merusak noise dari audio kalian gitu. Dan ada fitur untuk otomatis buat record lagi kalau dia udah mencapai file size sebesar 4 GB. Jadi solusinya beli kamera baru. Tapi buat kamera yang lama-lama kayak 550D, 600, 650, 700, 750 itu setahu kami belum bisa. Jadi nggak ada update juga, software update dari Canon untuk memperbaiki isu itu. Kalau dilihat dari forum-forumnya, ya solusinya kalian pakai Magic Lantern, tapi sekali lagi ada risiko kerusakan yang cukup besar gitu. Kalau kalian secara nggak sengaja misalkan udah dimatiin masih sensor cleaning nih, kalian matiin, takutnya kalian copot SD card-nya, takutnya bisa merusak gitu. Jadi hati-hati kalau mau pakai Magic Lantern buat ngehack software kamera kalian. Oke guys, gitu aja video akses hardware kali ini. Like kalau kalian ngerasa terbantu dengan video ini. Kemudian komen kalau kalian ada pertanyaan gitu. Mungkin kami akan jawab, mungkin orang lain juga bisa jawab gitu. Dan kalau kalian, biar nggak kalian ketinggalan episode akses hardware kali ini, silakan subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. See you on the next episode. Salam.